Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang mau mengambil pelatihan main plan batubara menggunakan software Mindscape dan Spray dari initambang.com, oke, selain mengunjungi website www.initambang.com, Bapak Ibu juga bisa mengambil pelatihan dari Udemy, direct Udemy. Oke, jadi setelah Bapak merasa cocok Bapak Ibu untuk mengambil pelatihan ini, supaya tidak mendapatkan harga yang di atas ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon dengan cara mengetikkan kode kupon yang ada di video di kanan bawah. Oke, jadi yang pertama caranya klik apply kupon. Oke, jadi akan muncul enter kupon. Oke, masukkan kode yang ada di video di kanan bawah. Jadi seperti contoh di video ini ada Oktober 2025. Oke, jadi kemudian klik apply. Oke, jadi Bapak Ibu mendapatkan diskon 25%. Oke, diskon ini bervariatif. Oke, jadi nggak selalu sama, nggak selalu, tapi ini adalah harga yang paling rendah. Oke, jadi 25%, tapi bisa up, bisa 30, 40% dan sebagainya. Oke, jadi kalau sudah memasukkan kode kupon, Bapak Ibu bisa klik buy now untuk melanjutkan pembelian pelatihan ini. Oke, sebelum kita mulai praktek menggunakan software Mindscape, kita akan pelajarin dulu masalah teori dasarnya, bagaimana konsep dari digital terrain model. Oke, nah, jadi sebelum kita mulai konsep digital terrain model, saya akan jelaskan dulu bahwa digital terrain model itu masuk ke dalam kategori hasil pekerjaan dari tim survei. Oke, apakah itu surveyor ataupun pakai pihak ketiga dan lainnya. Oke, nah, dua unit atau dua jenis alat yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah TS, total station, baik jenisnya RTK dan lainnya sebagai macamnya. Ini hasil outputnya adalah output 1D. Oke, jadi hasil pekerjaan dari TS ini itu cuma per titik. Oke, hasilnya titik sini, titik sini, titik di sini. Saat dia sudah digabungkan, baru dia akan menjadi sebuah kontur, menjadi 2D. Jadi misal elevasi ini sama. Oke, nah kemudian di sini ada titik lagi. Oke, kalau dia pakai batimetri, nah seperti ini. Nah, jadi ini nanti akan membentuk kontur dia. Oke, nah itu 2D-nya. Setelah 2D, baru dia di-generate menjadi 3D. Jadi nanti hasilnya seperti ini, gitu. Oke, ini sebagai contoh. Oke, nah tapi salah satu kelebihan dari TS, hasil datanya itu akurat. Oke, tapi prosesnya lama karena dia per titik. Oke, jadi TS itu tetap pengoperasiannya per satu titik. Oke, walaupun sekarang alatnya udah modern, tetap dia akan generate-nya point by point. Oke, baru nanti hasil keseluruhan digabungkan bisa menjadi 2D untuk jadi kontur, baru 3D baru menjadi digital terrain model. Oke, nah kemudian alat yang lainnya itu foto udara, bisa pakai drone, baik lidar ataupun nanti hasilnya itu non lidar. Oke, jadi kalau lidar itu nanti hasilnya lebih bisa disederhanakan. Oke, jadi jadi kalau drone dia akan membuat sistem jalan seperti ini. Kita bikin line pad namanya. Oke, bisa dipakai nama line pad ataupun fly pad arah terbangnya. Jadi kalau dia terbang dari sini, maka drone ini akan menembak sinyal seperti ini ke sini. Oke, nah jadi keseluruhan dia akan jalan, dia dari atas, satu kali jalan dia bisa langsung melakukan pemetaan di seluruh area ini. Oke, nah bedanya dengan TS itu manual, harus satu persatu. Oke, nah kemudian kita punya data. Oke, data ini yang awal itu adalah DEM. Oke, digital elevation model. Digital elevation model ini dia terbagi menjadi dua. Oke, yang pertama DSM. Oke, DSM kita kasih warna kuning ya. Ini DSM. Oke, kemudian data yang kedua itu adalah DTM. Oke, DTM kita kasih warna hijau. Oke, nah dua ini adalah masuk dalam kategori data digital elevation model. Elevasi itu artinya ketinggiannya. Oke, terus apa bedanya DSM dan DTM? Digital surface model kalau di pengambilan data menggunakan foto udara, oke, jadi dia akan berbeda. Oke, kita gambar di sini. Oke, pakai ini, kemudian kita kuning. Nah, kalau DSM, jadi katakanlah misal drone melakukan pengambilan data dari sini, dari atas. Nah, dia yang data ditangkap itu dari sini. Oke, surface-nya. Oke, jadi dia akan ngambil dari sini, terus ke sini, data pantulan yang terakhirnya. Oke,
apakah dia bisa lewat atas, ataupun kalau ini dari permukaan dia akan melakukan bathymetry ke sini dan ke sini. Oke. Nah, ini adalah data DSM, Digital Surface Model. Oke, bedanya cuma di Digital Surface Model, Digital Terrain Model. Nah, kalau Surface Model data seperti ini. Kemudian kalau DTM, nah DTM dia salah satu contoh itu bisa menggunakan LiDAR yang sudah mengeliminasi di atas permukaan tanah. Jadi seperti ini dia nanti datanya. Dia tarik data seperti ini. Kalau dia LiDAR dia bisa potong volume air ke sini. Nah, jadi dia hijau ini. Oke. Nah, terus apa perbedaan kedua data ini untuk kita di pertambangan? Oke. Nah, kalau kita di pertambangan, kalau Bapak Ibu bayangkan kalau kita menggunakan data DSM, Digital Surface Model, saat kita melakukan menghitungkan volume, oke. Jadi kalau kita menghitung volume kita pakai merah, kalau kita pakai data ini akan jadi sebuah volume juga nih. Oke. Kenapa? Karena datanya tertutup ini. Oke. Jadi nanti volumenya yang di sini ditambahkan volume ini. Nah, ini kalau pakai DSM. Oke. Tapi kalau kita pakainya DTM, oke, jadi DTM sudah dipotong. Jadi kita cuma benar-benar dapat real data yang dari sini. Oke. Nah, data yang ini yang akan kita hitung volumenya. Kenapa? Karena nanti kalau kita untuk land clearing, ini nggak akan dihitung jumlahnya. Oke. Tapi kalau ditambah kan nggak ada pemukiman ya. Jadi harus sudah bebas ganti rugi lahan dulu. Jadi dianggapnya ini pohon. Nah, kalau yang pohon yang gini, nah ini akan di land clearing, dibersihkan. Jadi kita nggak menghitung volume yang di atasnya. Kita hanya menghitung volume di bawahnya. Kalau kita pakai data DSM, jadi misal tanah ini harusnya perhitungan kita yang kita lakukan OB removal baik ke topsoil dan waste-nya, kita hanya menggali harusnya 10 juta BCM. Oke. Nah, tapi karena kita menghitung volume ini, kesalahan perhitungan main plan nanti dia malah jadi bisa menjadi 20 BCM. Oke, karena data ini dijadikan sebuah volume juga. Oke, makanya kita pakai data DTM, Digital Terrain Model. Oke, nah seperti itu. Jadi itulah salah satu kenapa kita membutuhkan data DTM, Digital Terrain Model. Dan biasanya data yang didapatkan main plan engineer itu sudah di generate oleh tim surveyor, di mana sudah mengeliminasi data-data di permukaan di atas permukaan tanah. Oke, sekarang kita akan praktek membuat Digital Terrain Model menggunakan software Mindscape. Di sini yang saya gunakan Mindscape 5.7. Oke, jadi kita akan mulai praktek dengan software tambang untuk main plan. Jadi sebelum kita mulai, ini adalah menu dari Mindscape. Dan ini adalah toolbar-toolbarnya. Oke, kemudian ini adalah navigator. Oke, jadi ini adalah navigator untuk sebagai penunjuk. Oke, apa yang file kita aktifkan. Oke, jadi kalau belum membuat project, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, nah yang sebelum itu kita pastikan dulu bahwa file. Oke, kemudian kita ke plugin manager. Nah ini jika Bapak Ibu ingin disamakan dengan saya, itu bisa menggunakan aktifkan plugin-plugin seperti ini. Oke. Nah, biasa yang tanya, ini saya ada kendala, kenapa selalu ada error database, harus bikin Oracle dan sebagainya. Itu caranya, kita matikan plugin GDB, JSON Database, supaya dia nggak ngeload database-nya. Jadi kalau ini dinonaktifkan, itu nggak perlu kita bikin Oracle dan lainnya. Oke? Jadi database-nya itu nggak akan dibikin online, jadi kita nggak perlu menggunakan database-nya. Sementara plugin-nya itu tetap aktif. Oke? Nah ini yang plugin yang saya aktifkan. Jadi kalau load, nah ini ada load and startup. Jadi kalau load and startup di checklist, artinya setiap Mindscape ini dibuka, nah ini adalah plugin-plugin yang akan otomatis di load, oke, otomatis dimulai dipakai. Oke, kemudian third party plugin, oke, di sini adalah untuk race graph. Oke, ini adalah salah satu langkah dasar untuk optimasi area kita sebelum membuat pit limit. Oke, jadi caranya itu kalau ini belum muncul, tinggal ketik di sini, oke. Nanti tinggal load di mana file race graph-nya. Oke, nah ini juga bisa diklik load on startup. Jadi supaya kita nggak melakukannya setiap saat, jadi dia akan otomatis di load saat mengaktifkan. Oke, kemudian informationnya, oke, yang ini license maintenance-nya sampai 2040. Oke, nah kalau itu selesai, ini kita close. Kemudian kita buka lagi. Oke, recent project. Nah ini project yang mau kita buat dulu, kita pilih new. Kita buat project. Oke. Nah, ini adalah nama project dan ini description-nya, ini bisa disamain atau juga misal mau dipakai nama project ini PT apa, terus ini nanti pit-nya apa gitu. Nah, ini project path. Oke, project path-nya adalah folder
dimana kita akan menyimpan project kita. Oke. Nah, jadi kita akan browse dulu. Oke. Jadi ini adalah kalau Bapak Ibu sudah melihat video cara install Mindscape, oke, ini adalah folder default. Oke. Jadi kalau kita mau pindahkan ke tempat lain itu bisa. Jadi kalau saya mau pindahkan, jadi nggak di dokumen sini, kita ke browse. Oke. Kemudian di dokumen. Oke. Saya buat make new folder. Oke, saya buat foldernya karena ini pelatihan initambang.com, www.initambang.com. Oke. Kemudian ya ini udah selesai. Nah, jadi udah ada folder baru initambang.com. Oke, karena kami punya beberapa pelatihan ini, saya akan bikin folder lagi di dalam initambang.com. Ini saya kasih nama Mindscape Call. Oke. Nah, jadi projectnya akan di save di Mindscape Call ini. Oke. Kita klik OK. Nah, nama projectnya, oke, saya di sini bikin Udemy Call, oke, sorry, atau initambang.com Call, ya. Nah, jadi ini adalah bagian projectnya, oke. Nah, yang ini deskripsinya bisa dibuat www.initambang.com. Ini cuma penamaan yang nanti akan diekspor di reportnya. Oke. Nah, kalau ini nama project bisa, kalau kami itu ya yang bisa kita gunakan name project ini biasa kliennya. Oke. Jadi katakanlah misal kita bikin projectnya PTBA, nanti deskripsinya baru pitnya yang beda, apakah dia pit Bangko, apakah pit Merapi Barat gitu, ataupun pit yang lainnya yang mau dipakai. Oke. Nah, Easting Northern Elevation ini kita kosongkan karena kita punya data survei sendiri. Oke, jadi kita nggak perlu bikin boundary-nya. Kemudian untuk curing unit, oke, areanya kita pakai hektar, angel degree. Nah, ini bisa disesuaikan. Cuma yang paling penting itu yang harus kita sesuaikan itu di volume. Oke. Nah, kalau kita volume pakai 1000 CU meter, artinya nanti satu angka di Mindscape itu sama dengan 1000 di aktualnya atau di data sebenarnya. Oke. Jadi kalau ini kita ganti ke CU meter, jadi nanti laporan main plan 1000 itu sama dengan 1000 di aktual. Oke, jadi nggak dibagi 1000, tapi kalau dibagi 1000 biasanya untuk mempersingkat data. Misal kita punya data tuh waste-nya ada 150 juta, mau menulis report terlalu banyak, dia akan dibikin kalau per 1000 tadi, oke, jadi 1000 CU meter, maka dia sebenarnya yang ditulis nanti di report cuma 100.000 BCM, sementara realnya itu adalah 100 juta. Oke. Nah, ini komanya kita pakai 2, kemudian yang mau kita cek lagi massa. Oke, nah masanya kita ganti. Oke, kalau mau 1000 ton kita pakai ton. Oke, jadi nanti volumenya BCM, oke, kubik meter. Ini CU ini kubik ya, kubik meter, karena volume satunya kan sisi kali sisi kali sisi. Oke, kemudian massanya ini kita pakai ton. Oke, data yang lainnya bisa disesuaikan kalau yang mau dipakai, cuma ini kita belum pakai yang kesini. Nah, densitas, oke, kalau kita mau pakai gram per cc. Oke, jadi kalau densitas itu kalau udah satuannya, oke, ataupun kilogram per kubik meter. Oke. Nah, ini menyesuaikan, yang penting nanti reportnya itu harus sama gitu. Jadi kita tahu nanti saat kita report ke klien, ya ini satuannya. Oke, kalau ini udah selesai semua, oke, kemudian kita klik create. Oke, nah kalau proses checklist hijau artinya prosesnya sedang dibuat. Nanti salah satu tanda pembuatan project berhasil atau enggak, itu berhasil atau enggaknya itu kalau dari sini layer cat-nya nanti berwarna hitam. Oke, kalau ini masih belum proses, ini masih proses. Nah, kalau udah seperti ini artinya prosesnya udah berhasil. Oke, jadi misal gini. Oke, nah seperti ini kan kita akan buat dulu data di sini. Oke, nah ini adalah bagian, oke, file-file Explorer yang bisa kita pakai. Oke, jadi ada 3D Polygon, AutoCAD, Batch. Nah, Mindscape ini powerful, tapi kalau untuk awal atau pemula itu cukup rumit makanya, karena beda dengan Surpak, filenya itu berdasarkan folder. Kalau ini nggak bisa, jadi file AutoCAD itu harus disimpan di folder AutoCAD. Oke, nah, jadi dia harus disesuaikan dengan penyimpanannya, ya. Jadi kalau misal kita mau lihat di sini, oke, nah kita buka sini dokumen. Oke, jadi kita pakai www.initambang.com Mindscape Call. Nah, seperti ini dia, initambang.com Call. Nah, ini folder-foldernya nih. Oke, folder data, AutoCAD, itu harus Excel, dan itu harus menyesuaikan. Jadi data Excel di save di Excel, data ini biasa pakai CSV, TXT itu di data,
AutoCAD itu data DXF, DWG gitu. Oke, nah kalau udah mulai, oke, Bapak Ibu udah bisa download data latihannya yang ini akan kita pakai. Oke, jadi kita akan pakai satu dulu. Ini ada data litologi, assay, dan data survei. Tapi kita belum proses ini, kita akan proses di topografi dulu. Oke, ini kita copy topografi. Oke, ini kita copy. Oke, ini kalau klik kanan kita copy, kemudian kita masuk ke folder. Oke, nah di folder karena data kita tadi bentuknya CSV, oke, comma separated value dari Excel, maka kita harus simpannya di folder data di sini. Oke, kalau kita punya data DXF atau DWG disimpan di folder AutoCAD. Kalau ini di data. Oke, nah ini udah. Sekarang kita buka lagi Mainscape-nya. Nah tadi kan kosong nih. Nah sekarang kalau kita buka data, dia udah ada topografinya. AutoCAD-nya kosong. Oke, karena kita cuma masukin satu data. Nah sekarang gimana cara kita mau tampilin data ini? Oke, jadi kalau kita mau cek gimana format datanya, kalau kita buka. Oke, nah ini contoh datanya. Ada data X, ada Y, ada Z-nya. Oke, ini adalah data koordinat. Oke, Z elevasi dan seterusnya. Jadi kalau kita cek di sini, ini ada 12.869 titik. Artinya dari data keseluruhan ini dikurangin header itu ada 12.868 poin. Oke, nah ini akan kita buat nanti. Oke, bisa kita save. Sorry, kalau di dokumen kita harus save aja. Biarin di sini. Oke, dokumen. Nah, yang pertama kita lakukan, kita akan tampilkan poin-poinnya dulu. Oke, jadi caranya di data topografi ini, nah kita akan buat desain dulu. Desain ini semacam folder kerja kita. Oke, jadi sini saya akan buat new design file. Oke, namanya oke, jadi kita kasih namanya ini tambang.com. Oke, nah ini adalah file desain kita. Atau kalau ini agak kesulitan, kita kasih nama 01 design. Oke, desain awal. Oke, jadi kita akan nanti desain awal sampai desain pit, nanti baru berbeda foldernya. Oke, nah kemudian originnya kita kosongin karena data kita punya koordinat. Dimensionnya ini kita pakai 3D supaya nanti kita buatnya bisa di rotate. Kalau dia dibikin 2D, nanti hasilnya itu bentuknya seperti 2D, jadi nggak bisa di rotate data hasilnya. Kemudian internal unitnya kita pakai meter. Ini kuadrannya kita pakai northeast. Oke, jadi supaya urutannya searah jarum jam, atasnya north, kanan east, bawah south, kiri west. Oke, jadi kalau dibalik nanti dia nggak north atasnya, karena kita untuk survei atau mapping biasakan arah utara itu ke atas. Oke, kalau udah kita oke. Nah sekarang udah ada desain awal nih, masih kosong datanya. Oke, caranya ini kita klik kanan. Oke, kemudian kita import. Oke, nah ini yang tadi kalau ASCII itu datanya baik CSV, Excel. Oke, nah itu kita buka dari sini. Kalau DXF ini data yang AutoCAD, karena kita datanya tadi CSV, maka dari sini ini kita buka. Oke, topographical formatnya kita pakai XYZ CSV. Oke, nah sebelum kita mulai ini kita klik kanan dulu, kita edit untuk memastikan bahwa easting, northing, dan elevationnya itu urut 1, 2, 3. Oke, menyesuaikan. Jadi kalau karena data kita tadi kan cuma 3 ya, jadi kalau datanya ada lebih dari 3, nah itu bisa nanti urutannya ini 1, 2, 3. Kalau misal data kita banyak, XYZ nya ada di kolom 78, nah itu berarti harus dipindah. Oke, jadi nanti 78. Nah, ini udah kita pakai 1, 2, 3, kemudian kita save, kita oke. Nah ini supaya formatnya. Kemudian outputnya, hasilnya kita akan save di desain awal. Oke, di sini kita kasih nama, kita langkah ya, kita pakai penomoran supaya tahu langkahnya 01 poin. Oke, jadi artinya ini cuma titik-titik poinnya. Oke, display definitionnya ini kita pakai apple green. Warna ya, warna bebas saja pengaturan mau pakai warna apa. Kemudian kelasnya ini kita ganti ke poin karena kita mau tampilkan poin-poinnya. Oke, nah cukup ini, pastikan data ini append ini nggak perlu di checklist. Jadi append ini satu tingkat di atasnya override. Kalau override itu data kita dihapus dulu semua, baru kita paste data yang baru. Tapi kalau append, data lama itu ada, ditambahkan data baru. Jadi nanti datanya lebih crowded atau lebih rumit gitu ya. Jadi banyak isinya. Oke, kalau ini udah apple green, ini poin, ini warna. Kemudian kita klik OK. Nah ini adalah salah satu indikator kalau prosesnya berhasil, checklist hijau.
Oke, kalau udah kita buka di sini. Nah, ini udah muncul poin. Nah, ini adalah titik-titik poinnya nih, titik data kita. Oke, nah ini akan kita contouring nanti. Oke, nah kalau kita pengen lihat data ini tinggi apa enggak, ini tekan di sini, tekan C di keyboard. Nah, baru tahan scroll mouse, kan ada scroll down, scroll up. Itu diklik, baru bisa muter. Oke, seperti ini dia muter. Nah, kalau bisa kita lihat kan seperti ini. Oke, jadi caranya supaya balikin ke ini di sini, reset layer extend, reset view-nya supaya muncul ke atas. Kemudian kalau kita mau lihat warna sekilas, kita ini visual override yang gambar kacamata. Kemudian kita klik yang gambar ini, rainbow klik nih. Kalau mau Windows keseluruhan, klik di sini, lalu kita klik OK. Nah, kita dari sini udah sekilas nih. Di Mainscape itu sistemnya itu Meiji Kuhibinyo ya. Merah ini yang paling tinggi nilainya, ungu ini paling rendah. Jadi kita bisa lihat ini daerah tinggian nih. Oke, ini tinggian, ini tinggian, ini tinggian. Oke. Nah, kalau ini udah pembuatan data poinnya. Oke, begitu langkah-langkah untuk pembuatan poin. Oke, Bapak Ibu sampai di sini bisa diikuti dengan baik. Oke, jadi kalau di setiap pelatihannya, jika Bapak Ibu punya kendala, itu bisa chat kami di WhatsApp di nomor 6282177876959, atau Bapak Ibu bisa kunjungi www.initambang.com untuk mendapatkan nomor WhatsApp kami. Berikutnya kita akan buat kontur dari data-data ini, ya. Nah, caranya kita masuk ke graphics, kita ke kontur. Oke, nah kita kan udah punya desain, jadi kita nggak pakai data lagi. Kita ke desain, klik desain file, kita ambil desain awal, kemudian set layernya kita ambil yang poin ini, apply. Oke, outputnya kita simpan di desain awal. Sekarang kita bikin sini kolom 1 kontur ori. Oke, nah ini kontur ori yang mau kita pakai, atau topografi ori juga boleh. Oke, topografi ori. Oke, nah kemudian interpolator, salah satu kelebihannya dari Mainscape dibandingkan Surpak untuk interpolasi, Mainscape itu menyediakan interpolator tuh banyak. Interpolator itu metode untuk interpolasinya. Ada mau by contour, FDM, oke, finite difference, FM, finite element, by height, by inverse, dan lainnya. Oke. Nah, untuk yang awal ini kita pakai inverse. Oke, jadi inverse itu adalah metode interpolasi inverse distance wedge yang bisa kita pakai untuk jarak pendeknya. Oke, jadi untuk inverse itu cuma butuh dua data. Oke, jadi data yang di X1 dan kemudian X2. Nah, kita akan bisa mendapatkan interpolasi di antara X1 dan X2. Oke, seperti itu. Oke, nah kemudian ini intervalnya yang kita pakai. Oke, kemudian kontur interval kita akan bikin konturnya per 2 meter. Oke, jadi kan kalau kita lihat di sini data kita tadi, kita akan ikutin data ini 14, 16, 18, ini kan per 2 meter berarti kan. Oke, nah kita pakai per 2 meter. Annotation frekuensinya kita bikin aja per 6. Jadi nanti tiap 2, 4, 6 itu beda warnanya yang di 6 ya. Oke, atau mau bikin 8 gitu boleh. Kontur interval 6. Smoothingnya ini kita pakai point. Oke, untuk domain, limit, display ini kita biarin aja, karena kalau untuk display ini bisa kita atur nanti warnanya dari visual override. Kalau limit kita belum punya speknya, batasnya belum ada, jadi pakai konturnya aja. Oke, nah kemudian interval ini pastikan cek sekali. Kalau udah nih kita klik OK. Nah ini diproses, jadi kita tunggu prosesnya. Oke, ini hijau lagi. Oke, nah baru kita lihat topografinya. Nah ini adalah garis kontur yang dibuat nih, yang dibentuk. Oke, jadi kalau misalnya ditanya kenapa ini nggak jadi kontur, karena dia di elevasi yang sama. Oke, nah itu menggunakan metode inverse tadi. Oke, nah sekarang kalau kita punya file ini banyak ini, kalau kita mau matikan satu kan lumayan repot ya. Nah jadi kalau udah aktif gini, ini kita matikannya dari sini. Ini kita Ctrl A, kita OK. Nah dihapus. Oke, nah baru kita aktifkan yang mana mau kita aktifkan salah satunya. Oke, ini adalah warna kontur. Jadi kalau mau kembalikan itu balik lagi seperti ini. Oke, supaya kita bisa ngeliat mana perbedaan. Nah ini annotation yang merah ini tadi, annotation yang berbeda warnanya lebih tebal. Oke, Bapak Ibu sampai di sini bisa diikuti dengan baik. Oke, jadi kalau di setiap pelatihannya, jika Bapak Ibu punya kendala, itu bisa chat kami di WhatsApp di nomor 6282177876959, atau Bapak Ibu bisa kunjungi www.initambang.com untuk mendapatkan nomor WhatsApp kami.
Oke, nah kalau sudah pembuatan seperti ini, berikutnya kita akan buat DTM, Digital Terrain Modelnya by Triangulation. Oke. Nah, jadi caranya kalau udah punya data ini, kita ke model, kita triangle, kita pilih desain. Oke. Nah, inputnya itu kita ambil dari desain awal, kemudian set layer kita pakai topografi ori. Oke. Nah, triangle-nya, oke, di sini kita pakai aja yang sama nama triangle-nya. Kemudian layernya ini kita copy, kita paste di layer ini. Nah, jadi kalau layernya udah ini otomatis ngikutin namanya sama ini. Oke. Display definition pewarnaan nanti bisa kita atur lagi warnanya. Cuma kita harus pilih dulu salah satu warna defaultnya. Oke, ini dua ini aja diisi. Optionnya nggak perlu kita isi, jadi cukup input dan outputnya aja. Oke, kalau ini udah kita klik OK lagi. Oke, ini udah checklist. Nah, sekarang ini kita unchecklist. Kemudian kita ke triangulation yang ini prosesnya. Oke, jadi kalau di Mindscape itu masih banyak langkah-langkah yang bisa dipakai, gridnya, faultnya, graphical data yang bisa dipakai. Oke, nah berikutnya karena kita buat triangulation di sini, desain awal, topografi ori, baru kita buka di sini. Nah, ini adalah bentuk dari hasil pembuatan 3D Digital Terrain Model by Triangulation menggunakan software Mindscape. Jadi kalau kita mau geser seperti ini. Oke, ya. Nah, ini elevasi tinggiannya. Oke, seperti itu. Jadi yang mana ada yang tinggian, ini rendahan, nah ini rendahan. Sehingga nanti kalau kita bisa lihat secara quick look, kita bisa tahu nanti di mana kita akan menjadikan ini sebagai output dump. Oke, output dump itu tempat untuk pembuangan material waste yang non ekonomis. Oke, jadi non topsoil ya. Topsoil nanti kita akan bikin bank topsoilnya sendiri. Oke, sampai di sini untuk pembuatan Digital Terrain Model by Triangulation 3D IUP dari menggunakan software Mindscape. Oke, jadi setiap peserta pelatihan dari website www.initambang.com itu sudah kami integrasikan dengan sertifikat di Udemy. Oke, jadi Bapak Ibu akan otomatis mendapatkan sertifikat dari pelatihan Udemy. Nah, jadi di mana sertifikat yang kami berikan itu bisa diintegrasikan langsung ke akun LinkedIn Bapak Ibu. Oke, jadi misal Bapak Ibu melamar ke salah satu perusahaan yang salah satu kriterianya yaitu ability menggunakan software Mindscape dan Spry scheduling. Oke, nah jadi Bapak Ibu sudah mencantumkan link LinkedIn Bapak Ibu ke recruiter. Nah, recruiter saat melakukan verifikasi dan melakukan review check, oke, dia akan lihat akun LinkedIn Bapak Ibu. Nah, di sini ada tertera sertifikat, oke, certificationnya pelatihan mainplan batubara menggunakan Mindscape dan Spry. Oke, poin pertamanya, recruiter udah tahu Bapak Ibu punya sertifikat dari Udemy. Kemudian recruiter akan klik show credential itu untuk melihat sertifikat Bapak Ibu. Oke, saat diklik, nah ini untuk verifikasi, ya benar bahwa Bapak Ibu memang memiliki sertifikat ini. Oke, jadi cuma bukan copy paste gitu. Jadi emang sertifikat ini di-verify oleh Udemy emang untuk milik Bapak Ibu. Oke, di pelatihan mainplan batubara menggunakan software Mindscape dan Spry. Oke, nah kemudian recruiter akan melihat ini pelatihan apa sih gitu. Dia akan klik bisa di sini atau di sini yang bisa diklik ya, di sini. Nah, kemudian dia akan diarahkan ke akun Udemy. Oke, kalau dia sudah memiliki akun, dia akan masuk login akunnya. Kalau enggak, dia akan sebagai guest. Nah, jadi di sini dia melihat nih salah satu kelebihan Bapak Ibu, recruiter tahu Bapak Ibu sudah pelajarin apa saja. Oke, jadi ada day 1, ada day 2, ada day 3. Oke, nah jadi recruiter tahu Bapak Ibu bukan cuma punya sertifikat pelatihan mainplan-nya, oke, tapi tahu Bapak Ibu tuh udah pelajarin apa aja. Oke, nah ini yang dasar-dasarnya. Oke, dan ini juga nanti kami akan upgrade dan update tanpa Bapak Ibu harus membayar lagi. Jadi materinya nanti akan bertambah dan jamnya pun akan bertambah lagi. Di sini kan 10 hours ya, on demand video, jadi 10 jam. Ini akan bertambah dengan di-upgrade-nya materi nanti. Oke. Nah, setelah dilihat di sini, oke, jadi recruiter tahu dia akan integrasi dengan perusahaan untuk posisi yang Bapak Ibu lamar membutuhkan apa. Oke, jadi katakanlah Bapak Ibu akan ditempatkan di untuk scheduling, oke, karena di scheduling timnya kurang. Setelah dilihat, oh iya, jadi Bapak Ibu udah punya kelebihan bahwa Bapak Ibu udah bisa bagaimana import project di Spry, membuat butter blocknya, sampai visualisasi dan juga generate reportnya. Oke, itu salah satu nilai kelebihan Bapak Ibu yang recruiter nggak perlu telepon dulu gitu. Jadi kalau dia udah telepon, dia udah nanya tingkat lanjut. Oke, jadi udah nanya soal mekanisme scheduling yang Bapak pakai begini. Jadi dia bukan nanya Bapak Ibu bisa pakai scheduling Spry,
bisa pakai ini bisa enggak, tapi dia tahu Bapak Ibu udah bisa. Oke, jadi pelatihan www.initambang.com itu sudah diintegrasi dengan akun Udemy dari initambang.com.